Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutin mungkin barang 5-6 jam aja mah, insyaallah. Setengah jam. Jadi model penguasaan terhadap lahan ini ada dua. Pertama karena maksiat kita, kedua karena kebodohan kita. Nah, yang dikhawatirkan adalah perpaduan antara maksiat dan kebodohan. Jadi kalau maksiat kan bunyinya begitu, aku akan menguasakan kalian kepada pemimpin yang zalim, aku akan menguasakan kepada bangsa lain untuk memakan kalian dan segala apa yang kuberikan pada kalian, gitu tuh kalau kemaksiatan tuh. Nah, khawatirnya kita ini double, maksiat iya, bodoh iya gitu. Nah, mudah-mudahan tidak dua-duanya, kita insya Allah soleh dan kita pinter gitu insya Allah. Dan tipikalnya emang luar biasa. Siapapun kalau dikasih merumput di tanah kita, dia akan membentuk koloni gitu. Kalau dia membentuk koloni udah banyak, susah lagi untuk kemudian dibuangnya. Coba perhatikan. Kita ekspor ikan, berlangsung berapa tahun, dia merasa pasokannya kurang, dia datang sendiri. Di sini saya bilang tuh, kenapa misalkan Imam Bisri dalam tanda petik mewajibkan kita mendoakan para pemimpin. Nah, bahaya sekali itu. Dengan perundang-undangan yang dilegalkan, kapal-kapal yang muatannya 1000 ton itu gede banget loh. Itu dia bebas melaut di kelautan Indonesia dan membawa apa yang bisa dibawa. Innalillah kan? Oke. Habis itu stepnya apa? Dia bangun port sendiri. Dia bangun pelabuhan sendiri. Habis bangun pelabuhan sendiri, dia bangun marketnya sendiri. Sekarang saja sudah ada multi level dari Malaysia yang punya gedung di pinggir jalan Kuningan tuh. Luar biasa saya bilang ya. Begitu besarnya market kita gitu, sampai satu multi level asal dari Malaysia kemudian dia bisa sanggup membangun gedung di atas tanah kita. Dan gebloknya PPPA nyewa melulu lagi. Nyewa terus. Kita bisa 3 bulan sekali nyewa gedung itu karena emang bagus, lokasi strategis. Subhanallah. Ya, saya sedang tidak bermimpi di siang hari bolong karena saya punya teman-teman gitu. Saya punya kawan-kawan yang dari awal sudah membantu. Ada Pak Dani, ada Bonin, ada Bu Bambang, ada banyak lah yang insya Allah saya kira kita bukan sedang bermimpi di siang hari bolong. Kita bisa melakukan sesuatu. Habis ini saya bilang, habis hotel kita akan main di wilayah yang sebenarnya belum waktunya, tapi insya Allah ini urgent. Ya, ini kita punya pesawat sendiri untuk memberangkatkan jemaah haji dan umroh. Bahkan kalau Allah merahmati, pembicaraannya sudah sedang berlangsung, kita akan mindahin jemaah umroh ke Halim Perdana Kusuma. Jadi nggak perlu nunggu jadi presiden nih untuk mindahin jemaah umroh untuk tidak ke Bandara Soekarno-Hatta, ke Cengkareng, ya, ke Halim. Dan insya Allah ini akan terjadi, mudah-mudahan dalam waktu tidak berapa lama. Tinggal koordinasi sama PLN. Bingung kan? Apa hubungannya jemaah umroh sama PLN? Karena tiangnya tuh ngeganggu pesawat yang mau turun. Nah, jadi harus ada pembicaraan bukan triparty tapi multiparty antara Kementerian Agama dengan Menteri BUMN dengan Menteri apalagi tuh, sama Panglima TNI sama semuanya. Sekarang gini ya, ibu bapak pemegang misalkan kartu apalah gitu, punya tuh loan sendiri. Tapi jamaah umroh yang menyetor 12 triliun setiap tahun. Coba nih yang bisa ngitung nol banyak. Yang biasa ngitung nol banyak, saya baru nyampe miliaran, ratusan miliar nih, belum nyampe T. Coba ya hitung ya.
20 juta per jamaah umroh kali 600.000. Sekiannya berapa? Hitungan saya sih 12 triliun. 12 teh hitungan saya. Apa yang terjadi dengan 12T? Kita tidak punya loans eksekutif for umrah. Nggak punya loh kita. Untuk membangun masjid yang menghargai para jemaah umrah, yang jumlahnya nyaris 1 juta itu, 600.000 kan sudah boleh dibilang mendekati 1 juta. Kita nggak punya gitu loh. Kita nggak punya tuh masjid buat umrah di dalam itu gitu loh. Sehingga kadang-kadang kalau pesawat delay, kita tuh udah kayak di terminal Kampung Rambutan, kayak di stasiun Senen, Manggarai, Gambir. Sehingga ketika orang-orang lewat, mereka mencibir kita. Oh ya, kotor ya, gitu loh. Itu terjadi loh. Secara tidak sengaja, lebih dari sekali lah kita dengar-dengar begitu gitu. Karena kita ini ngalangin jalan. Coba ya, jadi kita tuh yang ngalangin jalan. Padahal kan kita tidak dikasih tempat duduk. Nggak dikasih tempat duduk, tidak ada. Bahkan konyolnya kita menghalangi orang lain jualan. Karena kalau pas delay, ingat nggak kalau delay itu? Saudara mungkin pernah ada yang pernah delay tuh. Begitu delay kan kita duduk-duduk, kongko-kongko di depan toko orang gitu loh. Kita sholat di situ, ada yang ketiduran di situ, ada yang kemudian mungkin kalau boleh bawa catur, mencatur kali kita untuk membunuh waktu. 600.000 jamaah umroh kita nggak punya. Jangan pesawat, loans eksekutif for umroh nggak punya. Bus umroh nggak punya, halte umroh nggak punya. Kali bangku gitu, bangku dah. Bangku nih, bangku for umroh nggak ada. Saya ketawa gitu ya. Saya bilang, apa iya ya? Apa mereka nggak tahu gitu? Kita tuh jumlahnya banyak, apa nggak tahu gitu? Nggak mungkin kan nggak tahu, pasti tahu gitu loh. Kalau tahu kok nggak mikir gitu. Saya broadcast kan, oleh-oleh dari Detik Finance, bahwa pemerintah Garuda mencari 200 miliar dolar untuk menambah armada. Dia bidik A, B, C, dan D, tapi tidak ada di sana jemaah haji dan umroh. Nggak ada. 200 miliar itu nggak banyak Pak, nggak banyak. Insya Allah nggak banyak. Dengan jumlah yang saya bilang tadi, dengan jumlah kita yang 600.000 orang. Dan saya rasa begini, orang kalau nabung duit umroh, orang nabung nih duit umroh. Makanya ini Masya Allah ya, mudah-mudahan BMT nih, ya Mas Robi dan kawan-kawan nih bisa cepat selesai ya. Ibu nabung, bapak nabung buat umroh. Selama nabung duitnya di mana? Di bank toh? Di bank kan? Untuk mencapai 20 juta pengalaman ibu dan bapak sebagai orang yang menengah, kaya kagak, miskin juga banget enggak gitu ya. Enggak lah, kita masih bisa nabung gitu ya tiap bulan. Insya Allah 50 apa 100 ribu aja mah gitu. Kadang-kadang dapat 1 juta kita taruh 1 juta, kadang-kadang 10 juta kangtau gede dong. Oke, pengalaman ibu dan bapak untuk menuju pada duit 15 atau 20 juta berapa lama? Average rata-rata. Untuk orang bisa pergi umroh dengan duit asli nabung, berapa lama? 3 tahun. Kira-kira kalau saya gini nama Indonesia, sambil nunggu ente nabung, pindahin aja rekeningnya. Kita beliin pesawat dulu, gitu. Sekarang kita hitung jumlahnya ya, 1 juta. 1 juta kali 3 juta. Nolnya berapa itu? 9 bagaimana ya? 12 3 triliun. Kalau satu pesawat Airbus yang berbadan besar itu harganya 2 triliun, bisa beli berapa? Saya ulangi. Kalau
duit ibu bapak ada 3 juta, kan nggak nyampe tuh umroh segitu. Didiemin kan di bank, didiemin nggak di bank, didiemin. Nah daripada diemin, muncullah komando nih, satu dari saya, woi transfer dulu dong ke rekening buat beli pesawat 3 juta. Terus 1 juta orang masukin nih, gitu. Berapa duit? 3 triliun. Satu pesawat Airbus 2 triliun. Berarti kita bisa beli berapa? Salah, kita bisa beli 5. Loh, betul. DP. Ngawur aja 1,5. Emang ada beli pesawat 1,5? Tiap bulan ada 60.000 jemaah umroh. Tiap bulan. Itu aja jadi jaminan buat angsuran. Dan jemaah umroh kalau kira-kira kalau saya track recordnya bagus, saya nggak ngambil untung dari hotel haji dan umroh operasional ya, saya kecuali gaji loh. Masa gua nggak digaji? Gajinya juga buat Allah lagi misalkan gitu. Terus kita berhasil nih bikin trust gitu ya. Terus saya bilang sama ente pada, jangan diambil duitnya ya. Jangan diambil selama 7 tahun. Mau nggak? Nggak mungkin juga nggak mau. Sebab banyak diantara kita yang normal masih otaknya, nggak selalu harus bayaran itu duit. Nggak harus tuh selalu naruh 10 juta, terus gue dapat apa? Enggak tuh. Ini yang punya tempat ini mengeksekusi 24 juta buat sedekah, nggak nanya tuh buat apa enggak, lillahi ta'ala aja. Nah pesawat Airbus itu 2 triliun itu, subhanallah ibu bapak yang dirahmati Allah, andai kita sewakan saja buat jemaah haji, itu 7 tahun selesai. Padahal masih ada 8 sampai 9 bulan yang bisa dipakai itu pesawat buat umrah. Hebat kan? Kok saya tahu Ustaz? Ya tahu, langsung udah dijak ngomong. Udah dijak ngomong, panggil tuh, kita doain beliau mudah-mudahan bisa melewati ya, jangan sampai naik status. Cukuplah jadi saksi ahli di bailout soal apa. Bener, karena saya butuh dia juga, kita butuh dia. Dan dia ikut potongan usaha. Istrinya ikut potongan usaha. Dia nelfon saya kan. Waduh, ente mah bener-bener dah. Pokoknya Indonesia butuh orang nekat kayak ente. Iya panggil tuh, jadi gimana nih secara keuangan kita gimana? Enggak lah, jalan aja katanya gitu. Udah itu istri aneh gue mau ikut. Istri aneh ikut Twitter ente terus tuh. Dia mau ikut tuh 2 saham. Saya bilang jangan panggil tuh. Enggak apa-apa, jangan 2 dong saya bilang. 5. Kita mau beli pesawat itu, tapi tidak dari duit haji. Jadi nanti saya selesai ini bulan Mei lah. Bulan Mei ini selesai, kemudian kita langsung woro-woro untuk persiapan beli pesawat. Dan nggak harus puluhan juta. Saya cuma ngomong gini, siapin nanti kemudian akun khusus gitu ya. Yang mana pada punya rekening memang diniatin buat pada pergi haji, pindahin situ dulu. Ntar kita beliin, kita belanjain begitu. Pengalaman saya duduk sama bule ya, yang wakil dari salah satu produsen pesawat. Kan produsen pesawat nggak banyak itu. Nggak banyak, dikit. Mereka nanya, ini yang mau duduk sama saya ini siapa gitu? Yang mau duduk sama kita siapa? Dan saya jawab, Yusuf Mansur gitu kan. Kan kita mau berangkat nih, mau terbang ke Brasil, Kanada tahun 2012 yang lalu. Kita ke Boeing, ke Amerika, terus kemudian kita mau ke Rusia. Keliling nih, bukan tausiah nih. Mau beli pesawat. Bukan main, keren banget tuh Ustadznya. Bener ibu aneh dah ulah. Saudara yang dirahmati Allah, perhatikan. Mereka bertanya kepada saya, kepada perusahaan yang menjadi penghubung antara kami dengan mereka. Kami itu berarti saya mewakili Anda semua. Siapa dia? Kita mau tahu mana riwayatnya, bisnisnya apaan, dia pengalaman nggak di urusan pesawat gitu. Lah kan saya nggak bisa jawab.
Gue ngenalin apaan? Saya bilang tuh sama dia, wah apa adanya aja deh, jangan apa adanya. Dia nggak mau, dia maunya duduk sama orang yang jelas. Karena yang saya ajak ngomong ini produsen pesawat Air Force-nya Amerika, dan presiden Amerika tuh pakai pesawat produksinya dia. Luar biasa kan? Tiba-tiba ada satu orang namanya Yusuf Mansur gitu loh, ngajuin pengen cari tahu spesifikasinya, harganya, terus mau lihat. Subhanallah. Dan saya bukan cuma mau lihat loh, enggak, mau foto di sana. Enak loh. Mau foto. Mau begaya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kata si perusahaan ini, gimana kalau pakai perusahaan kami? Jadi Pak Ustadz seolah-olah ada di perusahaan kita. Saya bilang enggak, kalau itu mau bohong. Udah sini saya ngetikin. Saya bilang gitu, saya yang ketikin aja. Mana emailnya? Kirim ke saya. Dikirimlah tuh emailnya ke sini loh, alamat ngirim email. Tahu nggak yang saya tulis apa sih? Bahasa Betawi. If you wanna know about me, just googling, type Yusuf Mansur, you will find out who am I. Oh, keren. Lu googling aja, lu ketik Yusuf Mansur, lu enter deh, lu bakal tahu siapa gue. Oh, kalau kurang gue bilang pantengin Antep jam 5. Nah, betul, saya nulis bahasa Inggris pakai bahasa Betawi. Betul. Saya bilang kalau kurang, kalau Anda di Indonesia, if you have been in Jakarta, at least I hear that you have been here for 2 months, it means you are here. Tomorrow morning at 5, just watch Antv. Ada a handsome guy, saya bilang. Nggak apa-apa, jarang-jarang lu nulis surat bisnis modelnya begini, buat beli pesawat lagi. Ternyata dia respect dengan kejujuran saya. Yes, salam, boleh bos, boleh memang begini gaya. Dia respect dengan kejujuran saya, bahwa saya jujur nggak punya duit. I told him, I have no money, but I have big people in Indonesia, big network. Kenapa saya suruh dia buka googling? Ente tahu jumlah meter aneh berapa toh? Di Wisatati aja 8,5 juta di Wisatati tok. Di wisatati.com itu 8,5 juta. Apa artinya 8,5 juta? Kalau masing-masing 1 juta, Masya Allah wa karim antallah la ilaha illallah al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apalagi kemudian kita sertakan tuh data rating, data AC Nielsen, data yang lain-lain gitu loh. Itu luar biasa loh. 14 million people every morning saw me. 14 juta orang ngelihat saya tiap hari. Alal akal approx naik turunnya kira-kira 10-14 juta tiap hari. Jadi tahu ya seberapa masyhur saya, tahu ya, paham ya? Ntar loh, betul baca dulu. Sombongnya. Loh, memang betul. Akhirnya dia bilang ketika makan malam di apa? Di apa itu? Lah ini dia. Jarang makan enak nih, jadi lupa hotelnya ini. Alah, di selain tuh apa dah? Mulia. Lain yang bekas OB sono. Ingat banget. Oh, diundang. Di Hotel Mulia, subhanallah. Pertanyaan pertama sama dia, tahu nggak apa yang saya ajukan? Pertanyaan pertama, ini siapa yang bayar? Saya bilang, siapa yang bayar nih? Kita cuma mau ngundang doang. Luar biasa ibu bapak yang matullah. Beliau ngacungin jempol dan beliau bilang, ya, saya udah lama nggak pernah ngelihat orang punya mimpi lagi di negeri Anda. Itu orang boleh ngomong gitu. Emang kan kita nggak pernah lagi ngelihat mimpi. Dulu impian Habibie apa? Nerbangin pesawat. Impiannya Soeharto apa? Swasembada pangan. Terus kita lihat impian yang sekarang apa? Alhamdulillah kita punya impian kan? Apa? Mencetak 1 juta penghafal Quran. Oh, itu dream loh. Itu dream loh. Ya, kita pengen rumah tahfiz nanti ada di seluruh desa. Ya, kalau perlu di setiap gang itu rumah tahfiz ada.
Belok dikit rumah tahfiz, dikit rumah tahfiz. Subhanallah ya. Bener loh. Pak antum punya berapa sekarang? Tuh, coba berdiri. Coba kenalin dulu nama antum siapa? Tinggal di mana? Pak Fatur Rahman dari Depok. Rumah tahfiz Ar-Rahman. 23 cabang, bahkan ada yang di Medan. Oh, subhanallah.